Halo, selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang, materi pengantar akuntansi dengan topik yang sangat krusial dalam dunia bisnis tentunya, yaitu akuntansi untuk investasi. Dalam sesi ini kita akan mengupas tuntas mengapa perusahaan menanamkan modalnya, bagaimana cara mengklasifikasikannya, serta bagaimana mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal akuntansi hingga tersaji di laporan keuangan. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, pertama mari kita samakan dulu persepsinya ya teman-teman tentang, apa sih investasi itu gitu dalam konteks akuntansi tentunya. Investasi adalah alokasi dana atau aset yang dimiliki perusahaan ke dalam instrumen keuangan atau entitas lain dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan. Ada 3 alasan utama mengapa perusahaan melakukan ini tentunya. Yang pertama, untuk, mengoptimalkan kelebihan kas atau idle cash. Daripada uang tunai menganggur di bank ya kan, tanpa bunga yang berarti lebih baik diinvestasikan, jadi uangnya tetap berputar. Kedua, untuk mendapatkan pendapatan rutin, baik berupa bunga obligasi maupun dividen saham. Dan yang terakhir, alasan strategis, yaitu memperkuat aliansi bisnis atau mengendalikan pasokan dari perusahaan mitra. Oke, next itu ada klasifikasi utama investasi, ya kan. Bagaimana akuntansi memandang jenis-jenis investasi? Teman-teman, secara garis besar investasi dibagi berdasarkan 2 sudut pandang, yaitu berdasarkan instrumennya dan, dan berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan instrumennya, itu ada investasi utang seperti saat kita membeli obligasi, yang diterbitkan pihak lain dan, investasi ekuitas, yaitu saat kita membeli lembar saham perusahaan lain. Sementara itu, investasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi dibagi menjadi jangka pendek yang akan dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan dilaporkan sebagai aset lancar, serta jangka panjang yang ditahan lebih dari 1 tahun untuk tujuan strategis dan dilaporkan sebagai aset tidak lancar. Nah, ini sekarang kita masuk ke, investasi utang atau obligasi ya, penjelasannya. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, perlakuan akuntansinya dibagi menjadi 3 kategori, teman-teman, tergantung niat manajemen saat membelinya. Kategori pertama adalah, amortized cost. Di mana jika perusahaan berniat memegang obligasi tersebut hingga jatuh tempo, eee, hingga jatuh tempo, sorry. Lalu, ada yang kedua adalah OCI ya atau, kita bisa, biasanya disebut nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Di mana jika perusahaan fleksibel bisa menjualnya kapan saja tergantung kebutuhan likuiditasnya. Lalu yang terakhir ada, FVTPL atau kategori trading. Ini biasanya, lebih ke trading ya atau saham ya. Di mana obligasi ini memang aktif diperjualbelikan dalam jangka waktu pendek demi mengejar keuntungan dari selisih harga pasar. Nah, ini ada terlampir juga teman-teman contoh jurnal investasi, utang atau kategori ini dalam kategori trading ya. Mari kita lihat contoh praktis pencatatannya di, slide yang sudah tertera ini. Oke, katakanlah pada 1 Maret 2026,
PT Makmur membeli obligasi PT Unsia Sejahtera sebesar Rp50 juta secara tunai dengan bunga 12% per tahunnya. Saat pembelian, jurnalnya adalah mendebit akun investasi utang dan mengkredit akun kas sebesar Rp50 juta. Kemudian saat PT Makmur menerima pendapatan bunga tahunan, kita mendebitnya itu kas di debit, dan pendapatan bunga di kredit sebanyak 6 juta. Kenapa? Karena, per tahunnya itu PT Makmur mendapatkan 12% dari, nilai obligasi, begitu teman-teman. Lalu kita lanjut ke akuntansi investasi ekuitas, atau saham dan tingkat pengaruhnya. Sekarang, bagaimana jika perusahaan membeli saham? Disinilah akuntansi menjadi sangat menarik sebetulnya teman-teman. Perlakuan akuntansi untuk investasi saham sangat-sangat bergantung pada persentase kepemilikan saham hak suara. Jika kepemilikannya, kurang dari 20%, itu kita dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan dan wajib, menggunakan metode nilai wajar. Jika kepemilikannya antara 20% hingga 50%, kita dianggap, memiliki pengaruh signifikan dan harus menggunakan metode ekuitas. Sedangkan jika di atas 50%, kita memiliki kendali penuh. Sehingga selain menggunakan metode ekuitas, kita juga wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian antara perusahaan induk dan anak. Oke, next ada pencatatan saham, kurang dari 20% atau, metode nilai wajar. Mari kita bedah metode nilai wajar untuk kepemilikan di bawah 20% ini ya, teman-teman. Di sini investasi awalnya dicatat sebesar harga beli atau biaya perolehan. Ketika perusahaan tempat kita berinvestasi membagikan dividen, kita langsung mengakuinya sebagai pendapatan langsung di laporan laba rugi. Jurnalnya sederhana. Debit, kas pada debit, lalu pendapatan dividen itu pada kredit. Hal penting lainnya adalah pada akhir periode akuntansi, nilai investasi ini harus disesuaikan dengan harga pasar saham terkini dan selisihnya akan diakui sebagai, keuntungan atau kerugian yang belum, terrealisasi. Next, selanjutnya ini pencatatan saham, 20% sampai 50% ya, menggunakan metode ekuitas. Berbeda dengan, sebelumnya, jika kepemilikan kita berada di angka 20% sampai 50%, kita harus menggunakan metode, ekuitas, teman-teman. Di mana metode ini akun investasi kita dianggap sebagai cerminan langsung dari naik turunnya, kekayaan bersih perusahaan tempat kita berinvestasi. Aturan mainnya ada, 3 ya. Akun investasi kita akan bertambah nilai, di sebelah debit jika perusahaan tersebut menghasilkan laba. Sebaliknya, investasi kita akan berkurang di sebelah kredit jika mereka menderita kerugian. Dan yang paling unik, saat mereka membagikan dividen, investasi kita justru berkurang. Karena dividen dianggap sebagai pengembalian modal, bukan pendapatan. Nah, ini ada contoh perbandingan, jurnal sahamnya ya, teman-teman. Untuk memperjelas perbedaan mendasar kedua metode tadi ya. Mari perhatikan perbandingan jurnal di slide ini, kasusnya sama. Jadi, PT XYZ menerima dividen sebesar Rp5 juta dari PT ABC. Jika PT XYZ hanya memiliki saham kurang dari 20%, jurnalnya adalah mencatat akun pendapatan dividen di sisi kredit. Namun, jika kepemilikan PT, XYZ berada di angka 20% hingga 50%, akun yang dikredit bukan pendapatan, melainkan langsung mengurangi akun investasi pada saham PT ABC.
Perbedaan satu akun kredit ini mengubah struktur laporan keuangan secara signifikan, teman-teman. Ini ada penyajian laporan keuangan. Jadi, penyajian laporan keuangan itu seperti ini, teman-teman. Neraca laporan keuangannya yaitu investasi jangka pendek masuk ke kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang masuk ke kelompok aset non lancar. Laporan laba rugi, yaitu melaporkan pendapatan bunga, pendapatan dividen, serta keuntungan atau kerugian dari penjualan, investasi. Nah, kesimpulannya itu seperti apa? Jadi, ini kita bedah sedikit ya teman-teman. Bagaimana seluruh pencatatan tadi bermuara di laporan keuangan dan apa esensi utama yang harus kita bawa pulang hari ini ya, melalui video ini. Pertama, dari sisi penyajian laporan keuangan. Jadi di dalam neraca atau laporan posisi keuangan, kita harus memisahkan dengan tegas mana investasi, liquid, dan, yang termasuk kelompok aset lancar karena siap dicairkan kapan saja. Dan mana investasi strategis yang masuk kelompok aset tidak lancar. Sementara di laporan laba rugi, efek dari, aktivitas investasi ini akan dilaporkan secara transparan. Mulai dari, pendapatan bunga, pendapatan dividen, hingga keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi harga pasar saham. Sebagai kesimpulan utama, ada 3 poin penting yang wajib kita, catat. Poin pertama itu adalah akuntansi investasi mengajarkan kita bahwa, substansi ekonomi mengungguli formalitas hukum. Artinya, perlakuan akuntansi tidak ditentukan oleh seberapa banyak lembar saham yang kita pegang, melainkan oleh seberapa besar tingkat pengaruh dan tujuan manajemen atas instrumen tersebut. Poin kedua itu ada, pemilihan metode akuntansi. Apakah menggunakan metode nilai wajar atau metode, ekuitas, bukan sekedar pilihan administratif. Pilihan ini berdampak sangat besar karena pada angka laba, bersih perusahaannya. Seperti yang kita lihat pada contoh sebelumnya, pengakuan dividen bisa dianggap sebagai pendapatan di satu mode, namun dianggap sebagai pengurangan investasi di metode lainnya. Poin ketiga, ada pelaporan investasi yang tepat adalah kunci transparansi bagi investor luar. Melalui pos investasi ini, investor dapat menilai apakah manajemen cerdas dalam mengalokasikan kelebihan kas atau idle cash mereka atau justru mengekspor perusahaan pada resiko pasar yang mungkin berbahaya ya. Memahami akuntansi investasi berarti memahami bagaimana perusahaan modern tumbuh, tidak hanya dari operasional intinya, tetapi juga bagaimana perusahaan modern melihatnya dari kecerdasan menanam modal entitas lain. Demikian presentasi, dari saya hari ini. Saya, senang sekali bisa membuka dan membedah tentang, materi ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran. Terima kasih banyak atas, waktunya untuk teman-teman semua. Saya Rahmi Febriani undur diri. Bye. Terima kasih.